boys. What you gonna do? What you gonna do? Negara berkembang adalah istilah yang umum digunakan untuk menjelaskan suatu negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah, karena tidak ada definisi tetap negara berkembang yang diakui secara internasional. Tingkat pembangunan bisa saja bervariasi di dalam negara berkembang tersebut. Ciri-ciri negara berkembang: pertama, pendapatan per kapita rendah. Kedua, keamanan tidak terjamin. Ketiga, fasilitas kesehatan minim. Keempat, perkembangan penduduk tidak terkendali. Kelima, besarnya angka pengangguran. Keenam, impor lebih tinggi dibandingkan ekspor. Sebaran negara berkembang. Persebaran negara berkembang cenderung mengelompok di benua Afrika dan Asia dikarenakan dulunya banyak negara-negara di Asia dan Afrika merupakan bekas negara jajahan, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama bagi negara berkembang dapat menyaingi negara-negara maju. Karakteristik negara berkembang: pertama, kondisi ekonomi. Kedua, kondisi penduduk. Ketiga, tingkat pengangguran. Keempat, pemanfaatan teknologi. Kondisi ekonomi: 1. Pendapatan per kapita. Pendapat per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu negara. Pendapatan per kapita biasanya dihitung per tahun. Pendapatan per kapita diperoleh dari hasil perbandingan antara pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Kedua, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan GNP tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya. Ketiga, perekonomian utama. Pertanian merupakan basis perekonomian di setiap negara, terutama di negara berkembang. Walaupun sektor pertanian dalam perekonomian pengukurannya didasari oleh proporsi nilai tambah dalam bentuk produk domestik bruto, yang mana dari tahun ke tahun semakin berkurang. Hal ini bukan berarti nilai dan peran dan sektor pertanian. Keempat, ketersediaan modal. Keterbatasan modal di negara berkembang menyebabkan ketergantungan terhadap kucuran dana dalam bentuk hibah atau pinjaman dari negara-negara donor yang berasal dari negara maju. Kucuran dana tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan di negara berkembang. Ketersediaan modal yang terbatas memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi lokal yang berdampak terhadap pertumbuhan nasional. Kelima, pemanfaatan sumber daya alam. Kekayaan ini merupakan karunia Tuhan yang Maha Pemurah bagi kita semua. Sumber daya alam yang melimpah dapat menjadi modal pembangunan. Sumber daya alam yang melimpah belum tentu menjadikan suatu negara sebagai negara maju. Kondisi penduduk. Pertama, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di negara berkembang tergolong tinggi dan diikuti pula oleh tingginya tingkat kematian bayi karena minimnya ketersediaan sarana kesehatan atau sarana prasarana umum. Tingkat kelahiran bayi di negara berkembang mencapai 30-40 untuk setiap 1.000 penduduk. Sekira 70% penduduk dunia berada di negara berkembang. Kedua, kepadatan penduduk. Sebagian besar negara berkembang memiliki kepadatan penduduk tinggi. Kondisi ini tidak lepas dari meningkatkannya jumlah penduduk. Kepadatan penduduk di negara berkembang dapat Anda jumpai pada wilayah perkotaan dan pusat pertanian. Ketiga, tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran menjadi indikasi perkembangan suatu negara. Tidak dimungkiri bahwa tingkat pengangguran di negara berkembang lebih besar daripada negara maju. Selain rendahnya kualitas sumber daya manusia, tingginya tingkat pengangguran disebabkan keterbatasan kesempatan kerja. Keempat, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan suatu negara diukur dari jumlah penduduk melek huruf, tingkat pendidikan yang berhasil ditamatkan, dan status usia sekolah. Rendahnya tingkat pendidikan di negara berkembang memengaruhi kualitas hidup penduduk, mulai dari aspek ekonomi terkait dengan upah yang diterima hingga aspek pelayanan kesehatan yang mampu diakses penduduk di negara berkembang, menunjukkan kualitas pendidikan masih belum merata. Kondisi ini dipengaruhi oleh belumnya meratanya pembangunan nasional. Keadaan sosial budaya. Sistem kekeluargaan di negara berkembang merupakan kondisi sosial budaya yang masih terpelihara dengan baik. Selain itu, banyak penduduk di negara berkembang masih menjaga warisan budaya leluhur.
Pemanfaatan teknologi. Penguasa teknologi menjadi indikasi dan mendorong perkembangan suatu negara. Kemampuan penduduk negara berkembang dalam pengoperasian teknologi modern yang canggih tergolong rendah. Namun demikian, beberapa wilayah kota-kota besar di negara berkembang mulai sebagai suatu standar internasional atau acuan dasar. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, serta memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun Indonesia saat ini belum bisa dipisahkan dari masalah-masalah sosial yang mencengkram masyarakatnya, terutama masalah sosial ekonomi. Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud). Indonesia adalah negara agraris di mana mata pencaharian mayoritas penduduknya dengan bercocok tanam. Secara geografis Indonesia, yang juga merupakan negara kepulauan, memiliki potensi alam yang besar tidak hanya dalam bidang kelautan tapi juga dalam pengolahan pertanian. Terbatas pada keanekaragaman hayati, berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang, seperti petroleum, timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit, timah, batu bara, emas, dan perak. Indonesia juga kaya dengan keindahan alamnya yang digunakan sebagai tempat wisata. Sebagai negara berkembang yang baru memulai revolusi agrikultur, India dihadapkan kepada masalah ketidaktersediaan human capital yang memadai untuk mencapai tingkat ekonomi yang modern, serta terhambatnya sektor industri dan manufaktur akibat kebijakan pemerintah yang regulatif. Ekonomi India tumbuh 9,1% pada ke-2022. Ini menunjukkan bahwa India akan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat dalam 3 tahun ke depan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,7%. Pendidikan di India pada dasarnya dikelola oleh sistem pendidikan publik yang dikelola negara, yang berada bawah komando pemerintah pada 3 tingkat: pusat, negara bagian, dan lokal. Berdasarkan berbagai pasal dalam Konstitusi India dan Undang-Undang Hak Anak atas pendidikan gratis dan wajib tahun 2009, pendidikan gratis dan wajib diberikan sebagai hak dasar bagi anak-anak berusia 6 hingga 14 tahun.
Sektor terpenting dalam perekonomian India adalah pertanian, yakni sumber mata pencaharian utama penduduk. Sumber daya alam: batu bara, biji besi, biji mangan, nika, bauksit, minyak bumi, biji titanium, kromit, gas alam, magnesit, batu kapur, tanah garapan, dolomit, barits, kaolin, gipsum, apatit, fosfat, steatit, fluorit, dan lain-lain. Malaysia merupakan sebuah negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 1981, pendapatan nasional bruto Malaysia hanya sebesar 24.132 miliar dolar. Malaysia terus melakukan peningkatan pendapatan hingga pada tahun 2018 pendapatan nasional bruto mencapai 345.798 miliar dolar dan hal ini menjadikan Malaysia masuk dalam golongan negara berkembang dengan pendapatan menengah ke atas World Bank 2019. Ekonomi Malaysia merupakan ekonomi negara yang terbesar, ketiga di Asia Tenggara dan ke-34 di dunia. Berdasarkan produk domestik bruto nominal, inflasi yang terjadi hanya sekitar 0,4%, 15, serta angka kemiskinan sebesar 3,5% menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara yang perekonomiannya maju dengan pesat setelah krisis finansial Asia ke-1997. Negara Malaysia memiliki 4 tingkatan dalam pendidikan. Jenjang pendidikan tersebut meliputi pendidikan rendah selama 6 tahun, kemudian sekolah menengah komprehensif selama 3 tahun, dan sekolah menengah atas selama 3 tahun. Kemudian, pendidikan akademik atau teknis dengan waktu selama 2 tahun. Mata pencaharian penduduk di Malaysia dipenuhi oleh bidang pertanian dan kehutanan. Kemudian, negara yang mendapat julukan negeri jiran ini mayoritas beragama Islam dengan persentase 61,32% penduduk dan bahasa yang digunakan secara resmi yaitu bahasa Melayu. Malaysia dikenal dengan hasil pertanian yang melimpah, terutama dalam produksi karet dan minyak kelapa.